Om Swastiastu. Para pemirsa yang menyukai dari konten Purwasidemel Channel pada akun YouTube saya ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan pada kali ini, pada kesempatan ini, saya kembali akan menyampaikan sebuah tema masih erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu, yang merupakan bagian dari 3 kerangka agama Hindu, yaitu etika atau susila. Seperti yang umat sedharma sudah ketahui bahwa etika merupakan salah satu dari bagian ajaran 3 kerangka agama Hindu itu, yang terdiri dari tatwa, kemudian susila atau etika, dan yang ketiga adalah acara. Nah, ini sangat menarik sekali. Seperti pada 2 konten saya sebelumnya menyangkut etika Hindu, khususnya perihal pernikahan atau seks suci agama Hindu. Nah, kali ini saya kembali ingin menyampaikan seperti pada konten sebelumnya, bahwa perbuatan seseorang, ya, apabila sepasang dari seorang remaja pria dan wanita kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah atau sebelum mereka menikah, ini dilarang keras oleh agama. Bahkan di Indonesia, semua agama melarang perbuatan tersebut atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, bagaimana dengan umat Hindu atau agama Hindu, khususnya di agama Hindu Dresta Bali? Ya, apalagi berkembang atau ada istilah-istilah yang boleh dikatakan sedikit nyeleneh, aneh, ya, bagi sepasang remaja yang mencoba-coba melakukan perbuatan seks, ya, dan kemudian berakibat kehamilan. Ya, muncul kemudian istilah sing beling sing juang. Wah, ini istilah yang kemudian oleh sebagian dari umat kita ada yang mentertawakan, ada yang merasa senang, dan sebagian dari para tokoh agama merasa terenyuh. Kenapa harus begitu? Ya, perbuatan, sadarkah mereka atas perbuatan apa yang mereka lakukan itu? Ya, tentu oleh agama itu menjadi bagian dari salah satu perbuatan yang disebut dengan selingkuh. Selingkuh itu adalah perbuatan hubungan, apalagi istimewa hubungan itu sampai setingkat hubungan seksual yang dilakukan bukan oleh pasangan yang sah. Itu selingkuh. Nah, kalau sepasang remaja yang belum mengikat dirinya pada pernikahan, tentu ini pun namanya perselingkuhan. Ya. Nah, perbuatan ini berakibat dosa bagi pasangan yang melakukan perbuatan itu perbuatan dosa. Ya, sing beling sing juang. Ini kan seolah-olah ada semacam percobaan bagi wanita, ya, yang kalau tidak hamil kemudian tidak dinikahi. Ini tentu tidak baik. Ya. Ya. Dan generasi muda kita perlu saya sampaikan di sini agar ini dipahami. Jangan lakukan itu. Ya. Tentu akibatnya tidak baik. Anda sebagai sepasang, katakan semasa pacaran kemudian melakukan itu, ya, dengan merasa tidak ada perasaan bersalah, tentu akan ada akibatnya. Ya, bagi umat Hindu di Bali, karma itu pasti akan berbuah apapun perbuatan yang dilakukan. Karena Anda menjadi sepasang nantinya setelah sah menikah akan menjadi sepasang suami istri. Ingat, kalau tidak Anda, bisa jadi mungkin keturunan Anda atau anak Anda yang akan menimpa hal yang sama. Ya. Dan ini tidak diinginkan oleh semua orang tua. Ya. Yang diharapkan adalah bagaimana anak mereka menikah secara sah dengan upacara agama, dengan adat, dan kemudian mendapatkan keabsahan melalui catatan sipil, kemudian baru boleh melakukan hubungan seksual hingga membuahkan kehamilan dan melahirkan anak. Ya. Nah, apalagi kalau ada justru sengaja orang tua menyarankan belingin malu gitu. Ini nggak baik sekali.
orang tua seperti itu orang tua yang tidak tahu diri gitu. Ya, mungkin juga hal itu dilakukan oleh dia sebelumnya. Ya, tentu ini perbuatan dosa. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, istilahnya agar Anda yakin sekali akan mendapatkan seorang cucu sehingga anaknya disarankan untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, kalau di Bali, hubungan seksual yang berakibat kemudian terjadinya kehamilan yang dilakukan dan dianggap tidak sah, ya, itu disebut dengan, oleh sastra Hindu disebut dengan kamel kaparaga. Akan terlahir nanti anak yang disebut dengan anak diadiu, ya, atau akan melahirkan anak yang tabiatnya tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di bagian kedua tentang seks suci menurut agama Hindu, bahwa selama seseorang atau seorang calon ibu itu kondisinya hamil, ya, atau setelah menikah yang sah kemudian mereka hamil, janin yang sudah ada di dalam rahim ibu, yang ada di dalam kandungan perut seorang ibu, itu dia akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh sang ibu. Apakah ibunya tertekan? Apakahnya ibu selalu dalam perasaan awas, waspada, ketakutan dan sebagainya? Si janin ini mengalami, ya. Dan melalui ilmu psikologi disampaikan bahwa anak ini akan mengalami hal yang sama seperti di kandungan setelah dia lahir. Oleh karena itu, yang baik adalah setelah menikah secara resmi, kemudian baru hamil. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan, bahwa hubungan seksual itu salah satunya adalah untuk hiburan atau tanda kasih sayang. Hiburan atau tanda kasih sayang itu bagi siapa? Tentu bagi pasangan yang sudah menikah, bukan yang belum gitu. Ya, ini harus dicatat. Nah, itu kan juga hiburan untuk membuat jiwa kita senang dan sebagainya. Iya, betul sekali. Itu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Tentu hanya bisa dinikmati oleh pasangan yang sudah sah atau resmi. Ya. Nah, ada sebuah pertanyaan terkait dengan ungkapan yang disebut dengan sing beling sing juang gitu. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya, Tuaji, bagaimana sebaiknya? Ya, karena melihat kenyataan bagi pasangan itu betul-betul menginginkan adanya keturunan, sehingga ada perbuatan hamil dulu baru menikah. Nah, bagi kalangan umat Hindu, ya, beberapa kelompok masyarakat atau boleh dikatakan keluarga besar atau soroh, bagian dari klan-klan keluarga besar yang ada di Bali, mereka menerapkan aturan terkait dengan perilaku seperti ini. Artinya mereka menikah dalam kondisi pasangan yang wanita itu hamil. Ada perlakuan kalau zaman dulu itu bahkan hamil kemudian menikah, anaknya tidak mendapat pengakuan secara sah dari keluarga besar, ya. Ada istilah yang disebut dengan astre. Dia akan diperlakukan cukup berbeda dengan saudara-saudara yang lahir kemudian setelah pasangan itu menikah. Ini semacam hukuman, ya, hukuman bagi pasangan tersebut. Ya, tentu sanksi-sanksi seperti ini didasari oleh ikatan agar keluarga tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada juga beberapa klan soroh atau keluarga besar di Bali memperlakukan upacara pada saat melakukan upacara pernikahan dengan melakukan sumpah cor. Ya, ada sastra terkait dengan sumpah cor itu disebut dengan Hari Candani. Hari Candani yang dimaksudkan adalah hal yang sama. Sumpah cor itu berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, sehingga diperlukan sebuah kejujuran. Jadi lontar atau sastra Hari Candani ini di dalamnya pada intinya mengatur terkait kejujuran. Jadi bagi pasangan atau keluarga yang menghadapi kenyataan bahwa
anak atau bagian dari keluarga mereka yang menikah kondisinya hamil, keluarga itu diharapkan untuk dilakukan upacara sumpah ya, atau sumpah cor tadi itu, hari cendani itu, di mana isinya mengharapkan agar pasangan tersebut jujur ya. Bagi orang tua tentu hal ini sangat dinantikan, agar apapun yang dilakukan oleh anak mereka itu pada saat dilakukan upacara pernikahan, mereka juga menyampaikan secara jujur ya, di hadapan keluarga besar, yang dilakukan di Pemerajan dan dipimpin oleh seorang Sulinggi ya, dipimpin oleh seorang Sulinggi. Jadi inti daripada hari cendani itu menyatakan bahwa pasangan itu menyatakan janji atau sumpahnya dengan menyatakan, saya ya nama ini dengan suami nama ini, atau calon suami nama ini, bla bla dan sebagainya, asal dan sebagainya, bersumpah ya, menyatakan kepada leluhur serta Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wasa, bahwa saya hamil akibat dari perbuatan yang kami lakukan berdua. Jadi itu jujur, apalagi ini buat yang wanita memang diharapkan kejujuran ya, bahwa hanya dengan calon suaminya itulah dia melakukan perbuatan itu hingga hamil. Nah, kalau ini sudah dilakukan ya, apalagi berikutnya ya, panjang ini ucapannya, saya tidak sampaikan di sini, namun pada intinya dipahami bahwa setelah dia bersumpah, kalau saya berbohong atas apa ucapan saya ya, saya siap menerima hukuman sepanjang sisa hidup saya. Hidup sengsara, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, selalu menderita dan sebagainya. Nah, ini tentu ucapan yang tidak boleh dianggap begitu saja atau asal-asalan ya. Kita meyakini bahwa karma atau perbuatan itu selalu berbuah. Nah, kalau itu dilakukan ya, proses dari upacara ini disebut dengan padewa saksian beling malu gitu ya. Ada sastranya di sana, padewa saksian beling malu, artinya menyatakan bahwa kehamilan itu ya disampaikan kepada leluhurnya, lelangitnya di Pemerajan, juga kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa yang dipimpin oleh Sulinggi, bahwa seperti tadi ya, dia berlaku jujur. Nah, tentu bagi keluarga yang melakukan seperti ini menjadi sesuatu yang lebih terang, lebih terbuka ya, atas kehilapan pasangan calon suami istri itu. Mereka telah melakukan sebuah upacara sumpah kejujuran ya, sumpah cor atau hari cendani ya. Intinya bahwa diharapkan jujur. Nah, kalau sanksinya itu ya, tentu sanksinya ini sifatnya adalah nis atau bersifat niskala ya. Tidak ada orang tua yang kemudian pada saat upacara pernikahan anaknya mengucapkan sumpah untuk kemudian berbohong sehingga dia akan menderita di sisa hidup kemudian ya. Nah, kemudian lain daripada itu, upacara hari cendani ini juga merupakan bentuk mengharapkan adanya pembersihan ya, sehingga mereka tetap bisa melangsungkan upacara pernikahan yang dianggap suci dan sakral. Apakah bagi pasangan suami istri yang melakukan perbuatan seks pranikah hingga hamil kemudian menikah, dilanjutkan dengan upacara pembacaan sumpah cor hari cendani padewa saksian beling malu, apakah kemudian sudah dianggap selesai, bersih, suci dan sebagainya? Tidak. Karena perbuatan tersebut perbuatan yang mengakibatkan atau timbulnya dosa. Tidak serta-merta bahwa setelah melakukan upacara itu kemudian dosanya hilang, tidak. Ya. Saya teringat seorang Sulinggi atau tokoh rohaniawan besar umat Hindu di Bali ya. Beliau sudah berpulang, sudah lepas, seorang Sulinggi. Beliau pernah menyampaikan bahwa dari sekian puja atau mantra-mantra yang beliau pelajari, beliau tidak temukan sebuah mantra untuk menyucikan seseorang yang telah berselingkuh gitu. Dan wenten punika
Ya, atau kalau seandainya mantra-mantra lainnya sekedar untuk penyucian, pembersihan dan sebagainya itu ada. Tapi untuk kemudian membersihkan, menyucikan, menghilangkan, apalagi menghapus dosa orang yang telah berselingkuh, itu tidak ada. Sehingga boleh saya tafsirkan di sini bahwa perbuatan dosa yang dilakukan karena dia belum sah menikah tapi sudah melakukan perbuatan seks hingga hamil, itu tetap harus ditanggung di kemudian hari. Ya. Nah, itulah yang menjadi poin agar dipahami bersama. Namun bagi keluarga, Bapak Ibu yang tidak mengetahui hal ini, boleh ditanyakan kepada para sulinggih ya, yang memimpin nantinya upacara dari pernikahan pasangan dari anak Bapak Ibu. Sampaikan kondisi yang sebenarnya ya, dan mohonkan bimbingan dari sulinggih tersebut apa yang harus dilakukan. Ya, seperti salah satunya yang saya sampaikan tadi, ada kerabat atau klan sorot dari keluarga yang melakukan seperti itu. Dan biasanya buat seorang pendeta tentu lebih buat beliau lebih tenang karena ada sebuah kejujuran di sana. Beliau pun seorang sulingnya pada saat menghantarkan pasangan suami istri ini dalam upacara pernikahan, menyampaikan kepada leluhur dari pasangan ini, menyampaikan kepada betara-betari bahkan Ide Sang Yang Widi Wasi bahwa mereka dalam kondisi hamil dan kemudian menikah itu ada atas perbuatan mereka. Nah, kalau tidak jujur, pasangan ini tidak jujur, orang tua yang akan menikahkan anaknya kepada pendeta atau sulinggih juga tidak jujur, ini dosanya semakin banyak. Ya, bahkan bisa jadi sulinggih yang memimpin pun karena tidak mengetahui kebenaran yang ada, menyatakan dengan sesuatu yang tidak jujur, beliau juga akan menerima dosa atas perbuatan itu. Ya, apa yang hal seperti itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Ya, bagi seorang sulinggih yang sudah memahami dengan baik, bahkan beliau sendiri yang bertanya, kengken ne panake, anekal nganten jani, ya, yen ye beling yen ngelah pegaine, takonang lalu sekenang lalu gitu. Apa iya mulai jak kedua gotong royong apa nyen gitu, ya. Ini menjadi hal yang penting ya, apalagi kalau ada pasangan yang menikah, yang wanita hamil, dan kemudian yang laki-lakinya adalah bukan pria yang menghamili. Waduh, saya nggak kebayang ya. Dan ini pernah ditanyakan langsung kepada saya pada saat memberikan sebuah Dharma Wacana. Dia menanyakan dosa apa akibat dari melakukan perbuatan itu. Ya, dia boleh dikatakan menceritakan dari kondisi seseorang menghamili seorang wanita dan wanita itu menikah dengan yang lain. Ya, kita meyakini bahwa garis keturunan melalui hubungan seksual yang ada pada pasangan suami istri itu ya adalah garis keturunan yang datang direstui bahkan leluhur yang numitis atau melakukan reinkarnasi. Ya, tidak kebayang kalau seandainya Anda berbuat dengan seenaknya tanpa berpikir panjang, kemudian darah atau bagian dari darah Anda itu bercampur dengan darah pasangan wanita Anda, kemudian pasangan itu menikah dengan orang lain. Anda tahu bahwa leluhur atau keturun yang menjadi benih yang ada di pasangan itu adalah keturunan Anda. Ini perbuatan yang sangat tidak baik ya, dosanya besar sekali. Oleh karena itu, penekanan pada hal ini saya juga mengharapkan kepada terutama generasi Hindu Bali atau Hindu Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya yang wanita, yang masih lajang. Anda harus teguh, hati-hati membawa diri dengan baik, menjaga kesucian Anda. Pastikan bahwa Anda akan menyerahkan kehormatan kesucian Anda bagi pasangan suami Anda yang sah. Dengan jelas demikian ajaran agama memberikan kepada kita agar kita melahirkan keturunan yang baik, yang disebut dengan putra suputra Sadu Gunawan. Ya. Jadi perbuatan beling malu itu boleh saya sampaikan di sini keliru. Ya. Atas kekeliruan itu disadari kemudian dilakukan upacara pernikahan. Jadi terpaksa menikah karena beling, terpaksa nganten karena hamil gitu.
udang banding bahasanya. Tapi ya itu tadi ya, apalagi kemudian termasuk dilakukan upacara penyucian kejujuran berupa sumpah cor, membacakan bagian dari hari cendani ya, seperti tadi ada sastra yang menyebutkan padewa saksian beling malu. Jadi upacaranya agar berjalan dengan baik, upacara sakral itu berjalan dengan baik, diharapkan suci. Tapi perbuatan yang telah dilakukan oleh pasangan itu, dosanya tidak begitu saja langsung terhapuskan ya. Ini yang perlu Anda pahami bersama. Dan bagi saya tentu hal ini menjadi penting bagi seluruh orang tua yang ada, terutama yang memiliki anak yang sudah remaja, menginjak dewasa, menginjak untuk siap memasuki gerahasta asrama. Berikan pesan-pesan yang baik ya. Atau kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan dengan komunikasi yang baik ya, karena kadang-kadang memang belum tentu apa yang disampaikan oleh orang tua dan diterima oleh anak-anak kita, boleh dengan sharing dari konten YouTube saya ini ya. Sudah ada beberapa yang memberikan pendapat pada konten saya sebelumnya terkait dengan seks suci agama Hindu ya, mengucapkan terima kasih, dan dengan media ini kemudian dia bagikan atau sharing kepada anak-anak mereka, termasuk saya ya. Saya pribadi juga menyampaikan sharing kepada keluarga besar saya, terutama anak-anak remaja yang menjelang dewasa itu, agar mereka paham dengan baik ya. Mudah-mudahan mereka bisa memegang ajaran agama Hindu dengan baik, terutama pada saat mereka telah mengarungi kehidupan remaja, dewasa, dan siap untuk menikah. Hal ini akan juga menjadi perhatian. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan materi kali ini. Mudah-mudahan dengan sharing dari media ini terkait dengan etika Hindu, ada istilah sing beling sing juang yang tentu ini tidak baik. Kemudian ada upacara hari cendani ya, yang diharapkan agar anak-anak kita terlahir nantinya bahkan menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa ini terlahir dari pasangan suami istri yang sah dan menjadi putra suputra Sadu Gunawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih kalau seandainya ada yang salah ucap kata dari saya mohon maaf, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan mudah-mudahan pada konten-konten berikutnya saya bisa tetap memberikan semacam penyuluhan, pencerahan bagi umat sedharma terkait dengan etika Hindu. Baik, titiang matur suksuma, titiang senap antuk pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksuma.